Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas PKD tentang ceramah atas nama Aulidia Rahmah dengan NIM 2161320 dari kelas D kelompok G4. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, apa sih fenomena yang kian marak terjadi di sekitar kita? Bahkan di lingkungan kita pernah dijumpai kejadian semacam bunuh diri. Lalu apa yang mendasari seseorang bahkan rela menempuh jalan seperti itu? Apakah dari dirinya sendiri ataukah dari orang lain? Hadirin, kesempatan kali ini izinkan saya berbicara tentang pentingnya pengendalian diri menurut Al-Quran. Untuk apa pengendalian diri itu? Jika kita berbicara tentang kontrol atau pengendalian diri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur bagaimana cara kita sebagai kaum muslim yang baik dan beriman agar selalu mengontrol diri dari godaan nafsu maupun perkataan dari banyak aspek kehidupan. Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak pengajaran dan nasihat yang menjelaskan betapa pentingnya pengendalian diri bagi kehidupan kita sebagai umat muslim. Ayat-ayat Al-Quran mengajarkan kita tentang pentingnya pengendalian diri. Di sini, saya akan memberikan berbagai contoh beberapa dalil mengenai etikat kita sebagai kaum muslim agar dapat mengendalikan diri di kehidupan. Di antaranya, pengendalian diri dalam berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 53 yang artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku agar mengucapkan perkataan yang baik. Sungguh setan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu berbicara dengan kata-kata yang baik, menghindari gosip, fitnah, dan perkataan yang menyakiti orang lain. Kemudian, pengendalian diri dalam emosi. Allah juga berfirman dalam surahnya, surah Al-Imran ayat 134, yang bunyinya dan artinya, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini mengajarkan kita untuk mengendalikan kemarahan dan memaafkan kesalahan orang lain. Dengan mengendalikan emosi, kita dapat menciptakan kedamaian dalam diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59 tentang pengendalian diri dalam berpakaian, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu serta istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dari ayat ini mengajarkan kita bahwa kita diajarkan untuk mengendalikan cara berpakaian agar menutup aurat dan menjaga kehormatan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu milih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkannya daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan meminjamnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kita diperintahkan untuk mengendalikan pengeluaran kita, menggunakan harta dengan bijaksana, dan memberikan sedekah dari apa yang kita miliki. Dari dalil-dalil yang telah saya sebutkan di atas, pengendalian diri adalah aspek yang penting dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Dengan adanya pengendalian diri, kita diharapkan dapat mencapai kedamaian dalam batin, membangun hubungan yang harmonis dengan sesama, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita selalu merujuk kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup dan mengaplikasikan ajaran-ajarannya dalam pengendalian diri kita sehari-hari. Kita tahu bahwa pengendalian diri tidaklah mudah. Terkadang kita dihadapkan dengan godaan-godaan yang menggoda untuk melanggar aturan atau melakukan perbuatan yang jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Namun Al-Quran sudah memberikan kita petunjuk yang jelas dan kuat untuk mengatasi godaan-godaan tersebut. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hal ini berarti Allah memberikan kemampuan kepada setiap individu untuk mengendalikan diri, dan kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menggunakan kemampuan tersebut. Pengendalian diri juga berhubungan erat dengan nilai-nilai kesabaran dan ketahanan. Al-Quran seringkali mengingatkan kita untuk bersabar dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup.
Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Allah telah berfirman yang artinya, dan carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam mengendalikan diri, kita dituntut untuk harus bersabar dalam menghadapi godaan dan tantangan yang mungkin menghampiri kita. Selain itu, Al-Quran juga mengajarkan kita untuk selalu memperbanyak istighfar atau memohon ampun kepada Allah SWT. Dalam surah Al-Hud ayat 3, Allah berfirman yang artinya, beramallah kamu, niscaya Allah akan melihat amal perbuatanmu dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Kita diperintahkan istighfar untuk selalu beristighfar dan mengakui bentuk kesalahan kita yang telah diperbuat dan untuk meminta permohonan atas apa yang telah kita perbuat. Dengan istighfar ini kita diharapkan dapat membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang telah diperbuat dan memperbaiki diri di kemudian hari untuk dapat mengendalikan diri menjadi lebih baik lagi. Karena dengan beristighfar kita dapat merefleksi diri kita lagi apa kesalahan yang telah kita perbuat. Melanjutkan dari pembahasan yang telah saya jabarkan di atas, pengendalian diri dalam Islam, terdapat konsep penting yang perlu kita pahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah konsep tawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal merupakan kepercayaan penuh kepada Allah SWT dan meletakkan segala urusan kepada Allah sepenuhnya. Dalam surah Al-Baqarah, Allah memerintahkan kita untuk selalu mengandalkan Allah dan melepaskan diri dari keinginan egois kita. Kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup adalah ketetapan Allah dan takdir Allah. Kita hanya perlu berusaha sebaik-baik mungkin dengan ikhlas dan tawakal kepadanya. Yang kedua adalah muhasabah. Muhasabah berarti introspeksi. Yang telah saya singgung sebelumnya, introspeksi berarti refleksi diri atau mengkaji kembali perbuatan dan niat kita. Dalam surah Al-Hasr ayat 18, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah berbuatnya untuk esok hari di akhirat. Maka melalui muhasabah inilah kita dapat mengevaluasi dan memperbaiki diri kesalahan apa yang telah kita perbuat dari evaluasi yang telah kita lakukan. Dengan muhasabah, diharapkan pengendalian diri kita akan semakin terarah dan semakin terjaga. Kemudian yang ketiga adalah konsep jujur dan amanah. Kejujuran dan amanah ini penting karena akan menimbulkan sikap adil. Kenapa adil itu penting? Karena adil lebih dekat dengan takwa. Dalam pengendalian diri, kita harus menjaga integritas serta kejujuran. Kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah konsep sabar dan syukur. Kenapa pentingnya sabar dan syukur ini? Karena sabar dan syukur akan membawa kita untuk merasakan nikmat yang telah diberikan Allah dan tidak akan seperti protes terhadap nikmat-nikmat yang seharusnya kita bisa syukuri, dan kita tidak perlu melihat untuk merasakan kenikmatan yang sebenarnya kita bisa rasakan sendiri begitu. Kemudian pengendalian diri dalam Islam melibatkan pengabdian kepada Allah, introspeksi diri, kejujuran, integritas, sabar dan syukur, serta mengikut sertakan prinsip-prinsip yang telah saya sebutkan di atas, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertakwa dan lebih harmonis dalam hubungan dengan sama manusia maupun dengan Allah SWT. Marilah kita berusaha untuk meningkatkan pengendalian diri kita dengan merujuk kepada Al-Quran. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan dalam kita untuk proses pengendalian diri dan menjadikan hamba-hambanya yang bertakwa. Akhir kata, semoga kita semua dapat mengembangkan pengendalian diri yang baik dan terus meningkatkan kualitas diri kita sebagai hamba Allah yang kuat dan taat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.